hakikat bahasa itu nanti terkait dengan ruang lingkup bahasa itu sendiri, sehingga kita bisa memahami hakikat dari bahasa itu. Lalu pada akhirnya nanti kita akan bisa memberikan definisi apa itu bahasa jika kita sudah memahami bagaimana atau seluas apa ruang lingkup yang terkait dengan bahasa itu. Jadi kemunculan definisi itu tidak serta-merta muncul begitu saja. Dia lahir, dia muncul dari hasil penelaahan, pengkajian, perenungan terhadap sesuatu, kemudian yang melingkupi ruang lingkup yang meliputi sesuatu itu, sehingga bisa dikatakan definisi itu menjadi sempurna atau menjadi lengkap. Masih terkait dengan definisi ontologi, ya, membahas tentang apa yang ingin kita ketahui, seberapa jauh kita ingin tahu, atau suatu pengkajian mengenai teori tentang ada. Ya, intinya adalah mengkaji ontologi berarti mengkaji sesuatu yang ada. Nah, kita bisa bagi dua. Yang ada itu tadi bisa bersifat materi, bisa bersifat material, bisa ideal. Nah, kalau berbicara tentang ideal berarti sesuatu yang di balik materi. Ini pendapatnya Plato ya, bahwa yang ada ini ada semu. Artinya hanya bukan hakikat yang sebenarnya. Hakikat yang sebenarnya itu adalah di alam ide. Apa arti ide? Nah, ini akan kita lihat bagaimana aspek ontologinya. Misalnya apa tadi? Kita kaitkan dengan misalnya tentang bahasa, kosakata. Misalnya contoh dari De Hendler tadi misalnya pohon. Apa arti pohon? Apakah pohon itu yang satu benda yang bisa diindra oleh panca indera, atau dibalik hakikat dari pohon itu? Ya, semoga tidak tambah bingung ya. Nah, ini tadi sudah disampaikan bahwa misalnya ada paham monisme, ya, pemahaman tunggal ya. Nah, kemudian terbagi dua, ada materialisme, ada idealisme. Materialisme itu sesuatu yang bisa diindra, sifatnya empiris. Kalau ideal itu sesuatu yang tidak bisa diindra, tapi diyakini ada. Masing-masing mempunyai keyakinan tersendiri mengenai arah hakikat ada. Nanti ada filsafat Hegel, ada filsafat Marx. Ontologi merupakan asas dalam menetapkan batas atau ruang lingkup wujud yang menjadi objek penelaahan. Objek ontologis atau objek formal dari pengetahuan serta penafsiran tentang hakikat realitas atau metafisika dari objek ontologis atau objek formal tersebut. Ya, sesuatu yang ada ini kan menjadi objek, ya, menjadi objek formal, ya, objek formal. Sesuatu yang ada ini karena sesuatu yang ada ini berbicara tentang filsafat adalah berbicara tentang pemikiran, ya, pemahaman terhadap sesuatu
apa saja. Ya, bisa kategorinya tadi material, bisa kategorinya apa tadi ideal. Nah, jadi satu yang ada ini menjadi satu objek kajian filsafat. Oke, ini sudah dibahas tadi oleh ya terkait dengan ada monisme, dualisme, pluralisme, dan agnotisme. Ada di makalahnya. Yang ada being ya, terminologi ontologi itu ada terkait dengan being, yang ada, kemudian reality, kenyataan, eksistensi, kemudian change, perubahan, one, enggak, kemudian many, jamak ya, yang ada ya. Ini nanti terkait dengan tadi yang apa, monisme itu kan tunggal, kemudian dualisme yang istilahnya apa tadi, dualisme ya. Kemudian apakah sesuatu itu nyata atau tidak nyata? Kemudian bukti nyata itu apakah sesuatu yang bisa diindra atau yang di luar batas kemampuan manusia untuk mengindra. Nah, ini satu kajian yang memang sifatnya apa namanya, filsafat atau lebih kepada apa istilahnya? Kalau dalam kajian itu lebih kepada rasional ya, pemikiran, bukan empiris. Ini sesuatu yang bisa dilihat apa namanya, objeknya gitu ya. Dalam artian ketika bicara tentang ontologi berarti berbicara tentang hakikat sesuatu. Hakikat sesuatu itu apakah sesuatu yang ada ini atau kenyataan yang ada ini atau dibalik yang ada ini. Jadi tidak hanya sifatnya yang materi tadi ya. Oke. Ontologi namanya bersahaja. Segala sesuatu dipandang apa adanya. Ya apa adanya. Misalnya kita melihat sesuatu itu, ya dilihat apa adanya. Artinya misalnya ketika kita melihat pulpen itu terdiri dari apa, kemudian terbuat dari apa, kemudian warnanya apa, ya tidak dibalik dari pulpen ini. Ya. Nah, kemudian ontologi kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif itu artinya dipertanyakan tunggal atau jamak. Nah, misalnya pulpen ini ada berapa? Satu dari tunggal. Nah, kualitatif, apa yang merupakan jenis kenyataan? Nah, bisa dilihat dari misalnya apa namanya, bagian-bagian apa saja yang ada di pulpen, apa fungsinya. Fungsi itu lebih kepada nanti ya, aksiologi ya. Kemudian bagian-bagiannya seperti apa yang ada pada pulpen. Kemudian ada ontologi monistik ya, kenyataan itu tunggal. Oke, sesuatu itu padu, dalam istilah Al-Quran itu kan padu, satu gitu ya. Kemudian dia akan mengalami pergeseran, perubahan-perubahan, akhirnya membentuk menjadi bagian-bagian. Nah, ini ontologi monistik tadi yang dalam pembahasan tadi kan ada istilah monistik, ada istilah dualisme dan sebagainya.
Nah, tadi sudah disampaikan di makalah ada istilah a priori, ada istilah a posteriori ya. Dalam pembahasan mengenai ontologi ilmu, ya, ontologi ilmu membatasi lingkup penelaahan keilmuan hanya pada daerah-daerah yang berada dalam jangkauan pengalaman manusia. Memang ada istilah, ya ini sedikit ada kebingungan juga. Kita istilah ada ilmu, ya ilmu itu dalam bahasa Arab disebut dengan ilmu. Kemudian ketika diterjemahkan, ilmu pengetahuan bisa artinya pengetahuan, ya kan? Nah, padahal dalam filsafat antara ilmu dengan pengetahuan itu bisa berbeda. Nah, kalau ilmu itu adalah sesuatu yang diperoleh melalui proses-proses yang sudah umum atau lazim, ya. Kalau pengetahuan bisa saja sesuatu yang diperoleh berdasarkan pengalaman seseorang yang belum tentu bisa dialami oleh orang lain. Karena ilmu itu memerlukan epistemologi, memerlukan metode. Bagaimana caranya untuk memperoleh ilmu itu? Sementara pengetahuan atau garis miring pengalaman itu akan berbeda. Nah, mungkin kalian pernah mendengar atau pernah membaca bagaimana misalnya pengalaman seseorang ketika sembuh dari penyakit misalnya, ya kan, yang muncul munculnya obat dari penyakit itu, yang misalnya seseorang itu sakit, demam, kemudian satu saat berjalan lalu tercebur di sungai, kemudian sembuh dari penyakitnya itu pengalaman kan. Jadi seseorang saya sembuh karena saya kena air sungai itu misalnya, itu dari pengalaman. Tapi kalau itu menjadi sebuah ilmu, maka orang akan meneliti kenapa sungai itu mampu menyembuhkan penyakit, misalnya demam tadi. Nah, ketika diteliti, dicari, oh ternyata di sungai itu ada pohon yang terendam. Pohon itu namanya pohon kina. Dan ternyata fungsi dari pohon itu adalah dapat menyembuhkan penyakit demam. Nah, karena pohon itu berada di sungai lama, kemudian zat-zat yang ada pada pohon itu mempengaruhi air sungai, sehingga ketika orang tercebur di sana, itu secara ya langsung ya kontak dengan badan si penderita, maka dia akan sehat. Artinya yang pertama tadi pengalaman belum menjadi sebuah ilmu gitu. Tapi yang kedua, ketika orang sudah tahu sebabnya apa, ada faktornya, kemudian oh ternyata di situ memang ada zat-zat yang mengandung penyembuh penyakit demam. Nah, itu menjadi sebuah ilmu. Nah, kembali lagi bahwa ilmu ini dibatasi dalam jangkauan pengalaman manusia. Nah, oleh karena itu kalau kita kaitkan dengan Islam, tadi mungkin bisa menjawab ke pertanyaannya Adib nih. Apa bedanya ilmu dengan ma'rifah? Kenapa ketika orang kenal dengan Allah, tahu dengan Allah, namanya bukan maklum ya, bukan maklum ya istilahnya, alim ya, tapi ma'rifah. Nah, ma'rifah ini lebih kepada pengenalan yang sifatnya pengalaman manusia. Nah, kemudian didukung oleh yang lain. Apakah itu sebabnya karena tadi belajar, diskusi,
sekolah dan lain itu kan pendukung saja. Nah, kalau kita berbicara mengenai hakikat manusia itu kan memang kajian-kajian yang sampai sekarang itu masih misteri, apa itu hakikat manusia, belum terjawab secara tuntas dalam psikologi Islam dan psikologi Barat terutama. Dan Islam sudah membahas itu, tapi ada banyak poin-poin yang harus bisa yang menjelaskan tentang hakikat manusia, tidak bisa hanya parsial sifatnya, harus menyeluruh, komprehensif. Nah, kembali lagi ke misalnya tadi sebenarnya gini, dalam diri manusia itu sudah diberikan fitrahnya, ya kan? Siapapun orangnya, apapun agamanya, itu sama. Artinya diberikan fitrah, kemampuan untuk mendeteksi adanya atau keberadaan Tuhan. Itu memang sudah fitrah. Gitu. Nah, tinggal nanti bagaimana deteksi ini akan berfungsi dengan baik ketika didukung oleh yang meliputinya, lingkungannya. Apakah orang tuanya, karena orang tuanya muslim lalu jadi muslim, atau seperti apa, kemudian atau dia dengan peratara yang lain, misalnya sekolah, belajar, mengkaji, akhirnya menemukan Tuhan, gitu ya. Nah, itu nanti pembicaraannya mengenai epistemologi sebenarnya, bukan ontologi, memang epistemologi. Caranya, cara memperolehnya. Tapi eksistensi manusia secara ontologi itu sudah memiliki potensi itu. Fitrah ya, kalau dalam istilah Islam itu fitrah. Kullu mauludin yuladu ila alal fitrah, atau ma min mauludin yuladu alal fitrah illa yuladu alal fitrah. Jadi sudah ada apa ya, tidak ulang. Sudah ada magnetnya di dalam, sudah ada magnetnya, tinggal difungsikan, dikontakkan saja dengan sesuatu yang bisa memfungsikan fitrah tadi. Nah, oleh karena itu objek penelaahan di luar pengalaman manusia, misalnya tentang proses penciptaan manusia, setelah kehidupan manusia, itu diserahkan kepada ilmu yang lain, ilmu yang lain. Namanya tidak bisa berdiri sendiri, hanya ontologi saja, misalnya, atau hanya ilmu tertentu saja tanpa dibantu dengan ilmu pengetahuan yang lain. Nah, sekali lagi bahwa dalam kajian ontologis memang kajian-kajian itu adalah terjangkau hanya pada pengalaman manusia. Nah, pengalaman manusia ini memang tidak, tadi sudah kita sebutkan, tidak hanya aspek materi tapi juga bisa aspek ideal. Nah, oleh karena itu nanti dalam kajian yang lain, atau tadi sudah disebutkan bahwa dengan bagaimana rasionalitas, bagaimana empirisme, bagaimana intuisi, bagaimana yang lainnya yang sifatnya non materi, nah itu masih terkait dengan pengalaman manusia. Bukan berarti bahwa di balik fisik atau metafisika itu bukan bagian dari pengalaman manusia, itu bagian dari pengalaman manusia juga. Dan dia masih kategori objek dari ontologi, objek formal ya. Oke, saya kira kita lanjutkan saja.
Mungkin masuk ke epistemologi. Oke, mungkin sebelum masuk epistemologi menjawab pertanyaan tadi terkait dengan ilmu apa yang muncul dari ontologi. Ini berbicara tentang ontologi, sekali lagi ini berbicara tentang hakikat sesuatu. Hakikat sesuatu itu kalau kita boleh bagi, ada sesuatu yang sifatnya materi, ada sifatnya ideal, material, ideal. Ada sesuatu yang bisa diindra, sesuatu yang di balik fisik yang tidak bisa diindra. Tapi dua-duanya itu bagian dari pengalaman manusia, ya. Nah, berbicara tentang ilmu yang muncul dari ontologi adalah ilmu terkait dengan pengalaman manusia itu sendiri, yang sifatnya abstrak, dan itu terkait dengan semua aspek, semua bidang. Misalnya tentang hakikat pendidikan, hakikat bahasa tadi ya, hakikat manusia itu sendiri, itu bagian dari ontologi. Mengkaji tentang hakikat manusia berarti mengkaji tentang ontologi manusia. Mengkaji tentang hakikat tarbiyah, pendidikan, berarti berbicara tentang ontologi pendidikan. Nah, jadi ontologi ini adalah ini ya apa? Makanya di poin awal kajian utama gitu, dalam filsafat. Nah, untuk memperoleh hakikat itu, untuk mencapai itu, bagaimana cara mencapai dan bagaimana tahapan-tahapannya, maka kita memerlukan yang namanya epistemologi. Epistemologi ini kan lebih kepada cara, metode, ya. Oke. Nah, tadi belum dikatakan sebagai ilmu apabila belum apa ya? Tadi misalnya orang sakit, demam, tercebur di sungai, sembuh. Itu masih kategori pengalaman. Itu masih kategori pengetahuan, belum ilmu. Nah, ketika sudah diketahui bagaimana caranya, cara penyembuhannya, kemudian apa yang harus dilakukan dengan zat-zat tadi, diapakan terhadap badan manusia sehingga dia sembuh. Nah, baru dikatakan itu menjadi sesuatu yang ilmiah, sesuatu yang menjadi ilmu. Ya. Jadi epistemologi ini adalah penyelidikan asal-usul metode-metode dan sahnya ilmu pengetahuan, dan sahnya ilmu pengetahuan, dan sahnya suatu pengetahuan itu. Pengetahuan itu dikatakan sah apabila dia memiliki cara, metode-metode tertentu. Tadi misalnya pertanyaan mengenai untuk mencapai Tuhan, untuk mengetahui adanya Tuhan, untuk untuk mengetahui keberadaan eksistensi Tuhan. Tuhan itu ada, secara ontologi ada. Dia eksis. Semua orang menyadari itu, apapun agamanya, apapun alirannya. Nah, sekarang untuk mencapai ma'rifat, dia punya cara, punya metode. Nah, ada banyak cara tadi. Misalnya tadi secara gamblang dijelaskan caranya dengan cara belajar, ya, sekolah, diskusi dan sebagainya. Itu bagian dari epistemologi. Nah, kemudian ada cara-cara tertentu, misalnya lewat amaliyah, lewat tafakur. Tadi tafakur lebih banyak tafakur tadi contohnya. Lewat amaliyah, perenungan dan amaliyah tertentu sehingga mencapai hakikat tadi. Ya, ini epistemologi ininya tatarannya ya. Secara tataran itu namanya epistemologi.
Epistemologi ini adalah cabang filsafat membahas apa sarana dan bagaimana tata cara untuk mencapai pengetahuan. Dan bagaimana ukuran apa yang disebut kebenaran atau kenyataan ilmiah. Ya, ini sebenarnya kalau lebih mudahnya kalau kita memahami persis seperti kita penelitian ilmiah gitu. Ada satu pertanyaan, kemudian apa jawabannya, lalu kita cari jawabannya dengan cara tertentu, dengan metode tertentu. Apakah dengan cara wawancara, observasi, kemudian dokumentasi. Nah, itu kan bagian dari epistemologi sebenarnya, untuk mencapai hakikat sesuatu, untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan tadi. Jadi untuk menjawab pertanyaan yang ada pada ontologi itu, apa hakikat sesuatu itu, maka lewat jalur epistemologi. Nah, nanti ada aliran, nanti akan dibahas di ini ya, di pertemuan 2 minggu yang akan datang, mungkin oleh Siti Anissa ya, rasionalisme. Ini bagian dari epistemologi, empirisme, kritisisme, positivisme, dan fenomenologi. Ya. Tetapi meskipun di poin di sini cuma ada 4 ya, ada rasionalisme, empirisme, kritisisme, dan intuisionisme. Nanti akan coba kita hubungkan itu ya, nanti hubungkan dengan itu. Nanti mungkin bersama Pak Zainal mungkin ya pembahasannya. Rasionalisme ini kan kaitannya dengan untuk memperoleh ilmu itu lewat rasio, dengan pemikiran. Memang sifatnya abstrak. Empirisme itu dengan sesuatu yang bisa diindra, sesuatu yang bisa dicapai oleh indra, bisa dilihat, diraba, dirasa, gitu. Dan seterusnya. Oke, mungkin kita lanjutkan saja. Nah, epistemologi ilmu meliputi sumber, sarana, tata cara, sudah ya. Perbedaan mengenai pilihan landasan ontologi akan dengan sendirinya mengakibatkan perbedaan dalam menentukan sarana yang dipilih. Akal budi, pengalaman atau kombinasi keduanya, intuisi merupakan sarana yang dimaksud dalam epistemologi. Nah, tadi di dalam makalah disebutkan juga apakah melalui intuisi, rasional, empirisme ya, untuk memperoleh hakikat sesuatu, untuk mencapai ontologi terhadap sesuatu. Bisa lewat akal budi. Akal budi ini bahasa lainnya ini ya, apakah hati ya, pengalaman atau kombinasi keduanya, kemudian intuisi. Nah, intuisi ini belum kategori masih barat ya. Intuisi itu apakah bagian dari ilham atau beda? Itu ada kajian tersendiri. Kemudian dalam Islam dimunculkan ada istilah ilham, artinya memiliki mustalah yang khusus ya. Ilham, kemudian wahyu. Ilham, wahyu itu apakah sama atau beda? Kan ada juga pembahasan. Oke, kita ke pembahasan terakhir, aksiologi. Tujuan penerapan ilmu. Ya. Oke. Nah, kalau pendapatnya Aristoteles itu kan ilmu untuk ilmu. Ilmu untuk ilmu. Tapi kalau pendapat siapa itu namanya, Max tadi, bahwa ilmu itu adalah untuk membahagiakan, untuk menyejahterakan umat manusia.
Nah, makanya di sini diperlukan aksiologi atau nilai. Kan ada filsafat yang menganut bahwa ilmu itu bebas nilai, makanya muncul seni untuk seni, apapun bentuknya. Kalau itu untuk keindahan seni, tidak ada masalah, tidak ada terkait dengan agama, estetika, terkait dengan kearifan daerah gitu ya. Tapi kalau bagi yang mengatakan bahwa ada nilai, tidak bebas nilai, berarti ada batasan tertentu yang itu dikategorikan manfaat atau tidak manfaat, atau manfaatnya besar atau kecil. Itu ada kategorinya berarti ya. Nah, bagaimana cara kita memastikan memastikan bahwa sesuatu itu bermanfaat? Bagaimana cara kita mendekati kebenaran? Ini pertanyaan dari aksiologi. Nah, kalau kita membicarakan tentang manfaat, ini nanti akan terkait dengan filsafat bisa filsafat materialisme masuk, bisa filsafat apa satunya lagi ya, yang artinya kalau tidak ada manfaat dia tidak akan melakukan sesuatu gitu, tidak akan berbuat sesuatu. Manfaat ini maksudnya manfaat lebih kepada materi ya, bukan spiritual, bukan keagamaan. Oh tidak salah, positivisme kalau tidak salah. Oke. Cabang filsafat yang membahas nilai sebagai imperatif dalam penerapan ilmu pengetahuan sebagai praksis. Teori tentang nilai kegunaan atau nilai pengetahuan. Oh ya, berarti Bacon ya. Jadi kalau Aristoteles tadi mengatakan bahwa ilmu untuk ilmu, kalau Bacon itu adalah ilmu untuk kesejahteraan umat manusia. Ya, seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, misalnya terkait dengan bagaimana ilmu pengetahuan itu bisa berkembang. Di antaranya adalah ada peran-peran, ya. Misalnya peran penguasa, ilmuwan, kemudian juga bagaimana ekonomi juga mempengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, oleh karena itu ketika kita kaitkan dengan aksiologi bahwa ilmu itu adalah untuk kemaslahatan manusia dalam teorinya Bacon ini, maka bagaimana ilmu itu bisa mengatasi segala permasalahan yang ada pada manusia. Di sini misalnya terkait dengan masa paceklik, wabah penyakit, baik itu karena alam itu atau karena manusia, kemudian juga kabut asap dan lain-lain, ya, seperti yang terjadi di daerah kita. Ilmu adalah kekuasaan dan teknologi adalah tangan ilmu. Nah, tangan ilmu dalam menggunakan kekuasaan itu. Mereka yang menguasai ilmu dan teknologi juga memiliki kekuasaan untuk mempengaruhi orang lain yang tidak memilikinya. Artinya orang yang berilmu itu akan memiliki kekuasaan dan orang lain akan tergantung kepada orang yang berilmu. Kayak seperti kita saja kan, kita sakit, kita pasti akan tergantung. Ini dari sisi dari sisi ilmunya ya, bukan dari sisi tauhid ya. Kita akan tergantung kepada dokter. Nah, dokter yang mengetahui ilmu tentang penyakit. Baik, azan kita rehat dulu sebentar ya.